Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, topik ini untuk saya sangat penting dan menarik. Satu kalimat dari Yesus, akan lebih berguna bagimu jika aku pergi. Yesus memilih di antara dua hal yang berguna, dan dia memilih yang lebih berguna. Para culprit, saya mau meminta, tulislah di kolom komentar pengalamanmu ketika harus memilih di antara dua hal yang menurutmu baik. Oke, ada dua pilihan yang baik. Apakah ini pekerjaan atau pasangan? Oke, kamu di antara dua perempuan yang baik, katakanlah begitu, atau di antara dua laki-laki yang baik. Kamu bingung mau memilih mana yang lebih baik untukmu dan untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Ini menurut saya penting karena ini realitas dari hidup kita. Oke, Yesus menunjukkan bagaimana dia memilih yang lebih berguna bagi kita. Akan lebih berguna, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena kalau aku pergi, akan ada roh penghibur yang menemanimu. Para culprit, sekali lagi kita berangkat dari kenyataan. Kadang kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus memilih. Sekali lagi, ini bukan seperti pelajaran PPKN ya. Mana kamu pilih, mencuri atau memberi kepada orang? Ini dua pilihan yang sangat absolutamente chiara, begitulah. Terang dengan sangat jelas. Tentu, saya harus katakan, saya memilih untuk memberi. Memilih mengasihi atau membenci. Tentu ini bukan pilihan yang sulit secara teoritis, begitu ya. Tapi ketika harus memilih, saya harus tetap bersama orang tuaku yang sedang sakit-sakitan, itu baik merawatnya. Atau saya harus pergi merantau demi masa depanku, dan dari perantauan saya bisa mengirim uang untuk kepentingan orang tuaku. Sama-sama baik. Kamu tidak bermaksud pergi merantau untuk menghindar dari kewajiban, bukan. Tapi kalau kamu merantau, ada pekerjaan yang lebih baik. Kamu mendapat uang dan uang itu kamu berikan kepada orang tua di kampung sehingga dia memenuhi kebutuhannya. Padahal kalau kamu di kampung, kamu bisa membantu langsung, mengamati apakah semua berjalan baik, apakah dia tidak jatuh di WC, di toilet, apakah tempat tidurnya dibersihkan dan yang lain. Kita sering kali berhadapan dengan situasi di mana ada dua pilihan yang sama-sama baik, tapi kita harus memilih yang lebih berguna. Apakah saya harus memilih menjadi seorang suami atau menjadi pastor? Keduanya baik. Tidak ada yang salah dengan menjadi seorang ayah di tengah keluarga. Dan saya pikir Allah menghendaki seseorang itu menjadi pastor. Nah, yang mana yang cocok untukku? Bukan hanya sekedar cocok, saya berbuah di sana. Saya juga mampu mendengarkan keinginan Tuhan dalam diriku. Sekali lagi, ketika kita harus memilih yang lebih berguna di antara dua pilihan berguna, kita membutuhkan bantuan. Karena itu kepada siapa kita bertanya? Kepada yang berpengalaman. Siapa yang berpengalaman? Yesus. Sudah berpengalaman memilih yang lebih berguna. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Karena dia katakan, adalah lebih berguna bagi kamu. Dia memikirkan orang lain. Begitulah cara paling mencintai yang paling baik sepertinya. Memikirkan siapa yang dia cintai. Tidak hanya memikirkan, saya akan lebih santai kalau saya bekerja begini. Tapi dia memilih, kamu akan menemukan guna, fungsi, manfaat yang lebih besar kalau aku. Ini pengorbanan, ini cinta yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah, apa kriteria yang kita pakai ketika kita harus memilih? Kemarin saya menemukan satu kesaksian testimoni sharing dari seorang perempuan yang menikah dengan pria yang baik, tapi membosankan menurut dia karena alim, tidak ada tantangan ketika bersama dengan dia, lalu cerai. Lalu si perempuan ini memilih menikah dengan laki-laki yang dia cintai, yang ada badungnya begitulah. Tapi terlalu menantang sampai ia harus mencari nafkah. Perempuan ini harus mencari nafkah bukan hanya untuk anaknya tapi juga untuk suaminya.
karena suaminya terlalu menantang. Begitulah. Lalu setelah 20 tahun berlangsung, si istri ini mulai menyesal, mengapa saya meninggalkan pria yang baik namun membosankan ini. Oke, ada kurangnya, gitulah. Tetapi si pria baik ini toh tetap dengan dia tidak menikah ya. Setelah bercerai dengan si perempuan itu, si pria baik yang diceraikan oleh si perempuan ini, yang bercerai dengan perempuan ini. Nah, si perempuan memilih yang ada baiknya juga, hidup penuh tantangan, hidup yang memberi banyak pengalaman, tetapi ada juga kurangnya ketika si perempuan lebih menderita. Ada plus minus. Ketika kita berhadapan dengan dua pilihan yang tidak selalu gampang, kita membutuhkan bimbingan untuk melihat dan untuk memilih yang baik. Nah, ketika kita memilih, kadang kita jatuh dalam dosa. Kadang kita tidak tahu apa itu yang benar. Sebagaimana diserukan, tapi ternyata ada roh yang menyertai kita. Ini juga kita temukan dalam bacaan hari ini. Saya pikir kita semua masih harus sedang dan terus belajar tentang memilih yang baik. Bukan hanya baik, yang lebih baik. Bukan hanya yang berguna, yang lebih berguna. Bukan hanya untukku, tapi untuk orang lain. Nah, dalam situasi ini, baik kalau kita menyadari bahwa saya sedang kesulitan untuk memilih. Nah, kita meminta pertolongan dari Tuhan dalam doa-doa kita. Mana tahu, dalam tanda-tanda yang tidak kita sadari, kita dituntun dengan cara yang kita tidak selalu tahu untuk memilih yang terbaik. Bukan hanya yang baik, karena itu tadi, di hadapan kita ada pilihan yang tidak selalu hitam putih ya. Mana lebih baik, yang jahat atau yang buruk, yang baik. Tentu kita memilih yang baik, tapi mana yang lebih baik? Ini persoalan moral, persoalan suara hati, persoalan kemurnian, kepekaan kita untuk mendengarkan bimbingan, tuntunan. Selamat memilih yang baik dan selamat menemukan yang lebih berguna bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain. Pace bene.